Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga adik sekalian, salam kader mu'alimin di rumah dalam keadaan sehat, berenergi ya. Pada kesempatan yang baik ini, salam perjuangan, kita melanjutkan di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini ya, di kelas 6 sudah saatnya untuk kemudian memikirkan ya apa hal-hal besar yang ingin dilakukan ketika kuliah. Sudah saatnya kita harus berpikir bahwa kita akan bisa bahagia dengan meringankan beban orang tua. Nah, dengan meringankan beban orang tua, ya, kita juga akan bahagia dengan merasa suatu saat punya penghasilan sendiri meski masih kuliah. Hari ini kita akan membahas ya ide atau sumber penghasilan yang realistis di usia 20-an ya, atau ada ketika sudah kuliah. Oke, yang pertama kita akan lihat ya, sekaligus saya akan bertanya pada adik sekalian untuk di Mu'alimin, kira-kira penghasilan apa yang sudah adik miliki? Nah, sumbernya dari mana? Pertama, uang saku dari orang tua. Jelas ya ini ya. Nah, apakah satu-satunya sebagai sumber adik sekalian? Oh, ada yang lebih bahagia juga. Ada yang dapat beasiswa. Wih, mantap. Nah, ada yang bergaji juga? Oh, belum tentunya ya. Bagi Walimin kayaknya belum ada yang bergaji tetap. Nah, semakin banyak sumber-sumber cuan ya yang bisa kita peroleh. Kalau kuliah nanti apalagi ya, jadi akan semakin berdaya. Iya, bukan soal kita dikatakan mata duitan, bukan. Ini soal kita belajar berdaya sejak muda, belajar menjadi muslim yang kuat harapannya. Dengan kita kuat, kita akan mampu beribadah dengan paripurna, gitu kan. Ya. Seorang muslim yang berdaya, seorang muslim yang apa? Berdaya, dia akan mampu beribadah dengan paripurna. Dengan paripurna. Iya. Bisa ikut-ikut kajian, bisa ikut motivasi ya. Kuliah bisa punya pendapatan yang cukup ya, bisa fotokopi sendiri, bisa beli tas sendiri, kan asik toh. Nah, bisa mengandalkan orang tua, kantongnya nggak pernah kering ya. Nah, kita pikirkan apa sih yang bisa sejak sekarang kita perencanakan atau kita pahami sebagai sumber-sumber penghasilan ya, yang realistis di usia 20-an. Kita pahami dulu bahwa ada 3 sumber penghasilan. Yang pertama adalah earned income, ya, menukarkan waktu dengan tenaga kita. Ini yang banyak dilakukan oleh anak muda ya. Ini yang disebut dengan full job time. Ya. Full job time itu kayak kerja sebagai sebuah karyawan di perusahaan tertentu, ya, atau di sebuah usaha tertentu, atau yayasan tertentu. Ya. Ini banyak dilakukan anak muda. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya adalah passive income, yaitu penghasilan yang diperoleh dari aset-aset tertentu. Nah, ini sudah datang sendiri penghasilannya. Dan mungkin hanya sekian anak muda yang sudah pada level ini ya. Adik-adik, harapan saya bisa di level itu. Nah, semoga kita semua nanti punya passive income yang kemudian luar biasa untuk pergerakan kehidupan kita. Nah, ketika uang sudah bisa datang sendiri, kita bisa bermain di level manajemen ya gitu. Yang ketiga adalah portfolio income. Penghasilan diperoleh dari mainan di pasar modal. Nah, ini tidak direkomendasikan kecuali sudah belajar besar dan tentunya tahu hukum-hukum yang mana yang halal, mana yang tidak boleh ya. Kayak gitu. Kalau sekarang ada trading itu yang trend ya maka silahkan adik-adik sekalian, semoga disiapkan ilmu sebelum terjun ke dunia bisnis yang seperti portfolio income ini. Oke, di antara sumber yang pertama adalah
salary ya, full time job ya, salary full time job ya. Ini nih, misalnya jadi kan sudah punya skill dari sekolah atau dari kuliah nanti, ada sedikit-sedikit skill ya, maka bisa coba untuk apply job untuk dapat cuan pertama kalian atau mendapatkan penghasilan pertama. Rasakan bahagia mendapatkan penghasilan pertama ya. Nah, nah, kayak apa ya, apapun bisa dilakukan, guru les ya, daftar jadi guru les, kerja di kantor sambil kuliah yang bisa di manajemen kantornya berangkatnya hari Ahad dan Sabtu misalkan. Dan di sana tentunya banyak pengalaman. Nah, itu yang paling diharapkan dari orang-orang yang memilih salary full time job ini. Dia ingin mendapatkan cuan pertama itu yang menjadi ambisinya. Tapi tidak boleh terlena loh ya. Kita harus punya kekuatan motivasi yang pertama, yaitu adalah kita akan fokus di mana. Nah, yang ini itu sebagai batu loncatan ya, sebagai batu loncatan. Kemudian ini sebagai teknik untuk menambah pengalaman ya. Semakin luas jangkauan kita, semakin punya wawasan kita ya, kita akan mampu untuk menghadapi situasi untuk kita siap memimpin suatu perusahaan atau usaha seperti itu. Iya, kita nggak akan pernah merasakan jadi payahnya sebagai seorang karyawan seperti apa kalau kita nggak pernah belajar jadi seorang karyawan kayak gitu ya. Hal sederhana itu bisa dilakukan dengan cara adik-adik kuliah, ya adik-adik berusaha kalau yang mau terjun di salary full time job ini. Tentu kalau tidak sesuai passion gimana Tat? Saya kok jagonya ini tapi adanya kerjaan kayak gini. Jalani nggak apa-apa. Yang penting tidak terjebak dalam keadaan yang merasa nyaman terus-menerus. Akhirnya kita tidak stamina tidak bagus dalam bekerja atau justru malah tidak menghasilkan karya-karya terbaik dan membahagiakan dari apa yang kita usahakan di hari-hari kita dalam bekerja ya. Jadi hanya sekedar batu loncatan. Ya intinya untuk memperkaya jam terbang, pengalaman agar kita bijak atau arif nanti ketika sudah memiliki usaha seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sumber cuan berikutnya adalah freelance fee. Ya, freelance fee ini kayaknya sudah familiar di telinga kita ya. Kalau kita belum bisa melakukan apply full time job ya karena masih sekolah atau kuliah ya, bisa dicoba dengan baik ini ya, skill-skill yang kalian punya ya. Ada banyak tawaran. Sekarang dunianya sudah dunia digital ya. Pergerakan dunia digital sangat dahsyat ya. Hampir semua usaha membuat flyer, hampir semua usaha membuat iklan ya gitu ya. Di Instagram mereka. Sekarang kan cuma Instagramable luar biasa. Iklan-iklan di sosmed mereka, kadang di WA, kadang di Instagram ya. Kadang membuat banner ya, agar mudah dilihat di pinggir jalan. Ya, apa skill kalian? Bisa dicoba dari editor, bisa kalau kalian jago editor, copywriter, ya, videographer, guru les, ya. Jadi yang tidak menggunakan sepenuh waktu kalian. Nah, ini penting ya, guru les, jago matematika tak? Guru les, oke, bisa dicoba, guru les. Jago videographer, oke. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Harus dicoba secara langsung aja. Skill yang dipunya ya. Buat portfolio di sana tentang diri kalian. Nah, dan yang paling penting adalah ini saya garis bawah ya. Jemput bola. Tawarkan nggak apa-apa. Kalian punya kenalan siapa? Ya, punya kenalan siapa? Tawarkan aja. Kalian punya kolega siapa? Tawarkan. Pak, saya bisa ini loh, Pak. Saya bisa ini. Aku bisa dibantu dari usaha Bapak. Ya, Pak, saya bisa ini, Pak. Saya bisa main drone. Saya bisa drone. Saya bisa menggunakan drone. Pak atau Ustadz, saya bisa ahli dalam menggunakan drone, bisa memfoto dengan baik, foto-foto dari udara kayak gitu. Dan sebagai tawarkan. Nah, karena kita dalam tahap pemula ini, kalau mau nawarkan boleh. Nah, jemput bola, nggak harus nunggu untuk kita levelnya kayak level influencer ya, yang kemudian sudah tahu persis orang-orang tentang kemampuan kita. Banyak orang tahu, banyak orang yang belum tahu tentang kemampuan kita. Kadang ya, jadi ya, untuk mendapatkan orderan yang banyak, kita harus biasanya bisa mencoba dengan cara jemput bola. Nah, kecuali tidak jemput bola pun sudah lancar, tidak masalah. Ya. Jadi harus aktif mencari orderan. Ya, suka ada closing ya, suka ada closing ya gitu ya.
Oke, next. Yang ketiga adalah business profit. Apa namanya? Business profit. Nah, ini kalau sudah pengen menggunakan skill ya, skill kalian ke arah yang lebih menantang ya. Kalian adalah menantang. Bisnis sendiri ini. Nah, bisnis sendiri. Ini yang levelnya adalah jalur perjuangan yang sangat menantang. Karena resikonya adalah resiko ditanggung sendiri kita. Maka ada analisis resiko di sana. Jadi kalau mau bisnis barang atau jasa ya, itu juga banyak anak muda yang sudah mencoba dan sudah bermain di wilayah ini ya. Dan ada yang sukses juga banyak, tidak sedikit. Bisnis barang maupun bisnis jasa. Lagi yang bisnis barang maupun bisnis jasa. Nah ini semua anak muda yang mencoba di wilayah ini ternyata tidak sedikit yang kemudian ya, berhasil pun banyak. Ya, ini soal keberanian dan menggunakan sepenuh skill yang sudah pernah dimiliki. Ya. Lah hal ini perlu dilatih dengan hal-hal sederhana. Ya. Kayak ada itu sudah bisa belajar, ya wilayahnya semakin luas dulu pengetahuannya. Apa-apa yang bisa menghasilkan profit dengan sesuatu yang halal gitu ya. Perbanyak jam terbang kalian, ikut kerja sini atau ikut bantu ini. Bahkan hanya sekedar di fotokopian banyak pengalaman loh kita di fotokopian ya, mana vendor-vendor yang mengirim ini, mana yang paling murah, usaha-usaha ini, oh anak-anak yang fotokopi apa, bagaimana menguasai informasi terkait vendor-vendor yang paling murah gitu. Lah quick tipsnya ini ada quick penting ya, quick tip ya, yang tips sederhana yang sangat penting menurut saya, yaitu jangan meremehkan bisnis jasa. Nah karena apa, ini bisnis jasa ini adalah bisnis yang hampir bisa dikatakan adalah non modal. Nah, ini non modal. Kenapa non modal? Ya, karena hanya modal waktu, tenaga ataupun skill. Ini sudah bisa bermain di bisnis jasa. Kayak apa jasa privat ya. Terus apa lagi? Bisa coba dengan membuat tour organizer. Tour organizer ya. Kalian bisa coba membuat, kalau mau mencoba bisa membuat jasa tour organizer ya. Jadi guide. Tapi harus tahu kuasai wilayah peta wisata yang ingin kalian buka. Bisnis, kalian jago organisasi, jago motivasi. Jadi buat bisnis jasa outbound training, ya outbound training. Bahkan levelnya nanti kalau kalian udah sangat pro ya, bisa sampai membuat bisnis startup. Wah, luar biasa ini. Tentu dari riba atau dari investasi. Jadi kita kenapa ini bisnis jasa ini menjadi penting kita garis bawahi, karena ini levelnya adalah kalian sebagai seorang yang masih muda, yang kadang tidak ada modal ya gitu ya, yang masih baru. Nah, bisnis jasa ini menjadi catatan penting untuk rekomendasi dicoba gitu. Meskipun barang juga bisa ya, sama-sama orang tua, apalagi kalau orang tua sudah punya aset ya, kan harus pandai-pandai merawat dan memperjuangkan itu. Syukur-syukur diajak untuk kemudian bekerja sama dengan orang tua. Iya, belajar mengelola bisnis kayak gitu ya. Baik, yang keempat adalah content creating ya. Sebagai seorang content creator ya, kalau ada yang mau nyoba sebagai content creator itu luar biasa. Dahsyat, manfaatnya tidak hanya lahir tapi batin juga ya. Kalau menjadi amal jariah, tentu yang konten-konten yang produktif dan kemudian bermakna ya, untuk kebaikan, kemaslahatan ya. Ya, misalkan nih, kalau kita sudah merasa nyaman dengan skill ya, kita ingin kembali ke dunia society. Salah satu sumber dasar adalah yang saya coba adalah sebagai content creator. Nah, karena nanti akan banyak sumber, tidak harus jadi seorang yang YouTuber kelas pertama gitu ya, YouTuber kelas 2, kelas 3, enggak. Tapi yang sederhana, itu kalau mau nyoba boleh. Ya, dari apa misalkan? Seorang guru, jadi content creator. Kalau mau bermain di sosial, content creator di bahas-bahas soal di YouTube. Ya,
yang tidak pernah dibahas oleh guru-guru lain atau cara dibahas guru-guru lain sekolah lain. Nah, satu kali diketik misalkan kompetisi sains madrasah atau KSN, kompetisi sains nasional tahun 2000 sekian dibahas, padahal sekolah lain belum ada yang bahas atau belum ada YouTuber yang bahas terkait soal ini ya. Maka seluruh Indonesia yang buka YouTube kalau ngetik kata kuncinya KSM 2020 akan masuk ke link kita. Itu luar biasanya. Jadi tidak hanya sekedar AdSense dari YouTube, ya, tapi ada passive income. Jelas ya, kita tahu ya, berkelanjutan semakin banyak menonton, semakin banyak juga penghasilan yang akan masuk. Ya. Atau tentunya AdSense itu kan penghasilan dari YouTube ya. Passive income-nya adalah semakin banyak yang nonton atau masih ada yang menonton, enggak, video kalian semakin keterusan ke sana akan semakin banyak juga ya, passive income yang diperoleh berdasarkan tentunya dengan views yang melihat berkelanjutan tidak kayak gitu ya. Yang paling kita garis bawah adalah plus pahala. Nah, ini dia. Pahala jariah ketika konten kita konten yang positif. Nah, maka pahala jariah ini sangat dahsyat sekali bagi mereka yang mengambil peran ini. Kalau bagus kontennya. Nah, jago kirah, ini bagus banget nih jago kirah. Kayak kelas berapa ya jago kiroah ya? Kiroah. Jago tilawah. Iya, rekaman tentang kiroah, surat apa yang sering dicari. Surat apa ya gitu ya. Iya. Jadi tentu harus ini kalau tipsnya ya adalah harus ada usaha yang luar biasa. Seperti bisnis ya. Luar biasa kali ini ya. Banyak sekali pengorbanannya, ada korban waktu, tenaga, ya menuju level pro. Ya, iya memang untuk jadi seorang level pro YouTuber ya memang harus banyak korban ini kalau bagi mau yang peminat di level ini. Di Instagram juga, korban waktu bisa belajar desain, belajar menjadi seorang content creator yang tahu ya seni ya gitu ya. Terusnya, ya. Tahu pasar, tahu segmentasinya. Gitu ya. Baik, yang kelima adalah menjual aset digital. Nah, kalau nggak punya properti yang sifatnya fisik ya, kita bisa belajar kalau mau nyoba lah belajar selling intellectual property ya. Jadi menjual aset intelektual. Nah, jadi misalnya nih belum punya fisik properti, jual tanah, jual properti sepeda, jual lemari, jual beli properti lain yang berupa fisik lah, jual jam tangan, nggak punya modal karena ya kita belajar bisa menjual aset-aset digital yang kita miliki yang semoga bisa mendatangkan cuan gitu ya, tentu yang berkelanjutan buat adik-adik ya. Jadi ada aset-aset digital apa saya tulis di sini, desain grafis bisa, sekarang desain itu bisa dijual. Coba lihat di Freepik ya, misalkan Freepik ya, Freepik di freepik.com ya, itu di antara website besar di dunia desain yang membuat gambar, vektor dan lain-lain, dan di sana itu tidak gratis. Ada yang gratis juga, tapi ada yang tidak gratis banyak sekali. Terkenal di situ. Ya, jadi setiap desain yang diupload di sana itu bisa dikenakan kemudian tarif. Nah, jadi bernilai desain kalian di sana. Setiap yang download akan masuk ke rekening kalian kayak gitu ya. Luar biasanya itu. Apalagi di sini sekarang banyak sekali orang-orang atau kemudian anak-anak muda yang jago desain luar biasa, bagus-bagus pak desainnya. Iya. Coding, ya, jual beli website, masya Allah. Developer website, masya Allah. Iya. Atau perasaan lucu-lucu di Instagram Story, ya gitu. Belajar buat itu dan itu dimonetisasi. Yang downloadnya harus ada monetisasi misalkan dan lain-lain. Ya. Gitu ya. Yang keenam, afiliasi. Ya, yang lebih baik ya istilah-istilah ini ya, afiliasi. Nah, kalau sudah membangun skill, membangun portofolio, punya pengalaman ya, yang luas, yang paling penting tadi adalah semua itu tujuannya adalah untuk membuat networking. Ya, semakin luas lingkar sosial adik-adik sekalian, semakin luas pengaruh adik-adik sekalian, ya, semakin banyak teman-teman di Instagram, teman-teman di sosial media, maka kesempatan untuk mendapatkan cuan dari afiliasi ini sangat tinggi. Apa afiliasi itu? Ya misalnya adik ini ya memakai
adik-adik kan misalkan memakai jasa perawatan atau jasa servis apa gitu, website apa atau iklan apa gitu ya, yang adik-adik peroleh dari info Sajal misalnya. Sajal kan punya teman di Instagram, di Facebook, dan saya nge-share ya, link suatu toko yang toko itu maju sekali dalam dunia pergerakan penjualannya ya. uh, saya takut nge-share, tapi saat sudah bekerja sama sama toko itu, bahwa nanti setiap orang yang melihat link yang saya share dan berhasil masuk ke sana dan berhasil apa namanya closing penjualan atau berhasil beli, lah belinya dari link yang saya share tadi itu akan mengalirkan ya komisi untuk saya. Nah, itu namanya afiliasi, affiliate. Jadi kita menjadi apa nih bahasanya, misalkan aja loh ini, kalau di misalkan seperti itu kita membantu memasarkan suatu produk, jasa, servis ya, dan lain sebagainya. Nanti link orang-orang yang masuk lewat link yang kita share itu akan menghasilkan afiliasi ya, pendapatan untuk kita. Gitu ya. Jadi monggo yang mau berafiliasi tapi syaratnya harus punya networking yang luas atau punya tempat untuk share gitu ya, link tersebut. Jadi tidak nunggu lulus sampai sekolah pun ternyata bisa dapat cuan dari sistem afiliasi ini. Kayak gitu. Nah, jadi terakhir adalah investasi. Ini ya, tidak selamanya fisik kita, tubuh kita kan akan berdaya ya, berdaya kuat, sehat gitu loh ya, kuat bertenaga. Ada masa titik tubuh kita fisiknya itu menjadi lemah seiring dengan usia yang berjalan ya. Maka kemudian ketika kita sudah punya ilmu, punya penghasilan yang cukup, maka tidak ada salahnya tadi juga dengan cara melakukan investasi. Ini penting, pelajari ilmunya. Nah, tentang investasi ini. Ya, investasi ini penting sekali. Investasi yang mulai dari minim resiko, beresiko, dan beresiko tinggi. Ya. Jadi Anda bisa mencoba atau belajar mencari info tentang apa aja investasi sih. Investasi yang kemudian yang minim resiko dulu. Nah, apa contohnya? Punya pendapatan, investasi yang bagus apa contohnya? Menabung emas. Oke. Apa contohnya? Menabung emas. Contoh nih. Iya. Menabung emas. Yang punya pendapatan bagus atau sudah punya pendapatan, menabung emas. Ini penting. Ya, pendapatan cukup kalau tidak bisa menggerakkan secara luas dalam bidang usaha yang lebih progresif. Yang paling aman adalah menabung emas, karena emas nanti setiap tahun seolah akan naik. Nah, paling aman ini minim resiko. Kecuali nggak bisa melaksanakan usaha-usaha di bidang yang progresif, saya katakan tadi ya, progresif seperti usaha apa gitu, peternakan, usaha buka warung makan dan seterusnya, itu cuannya tinggi, investasi seperti itu, tapi beresiko juga. Jadi dari investasi yang minim resiko, resiko sedang, dan resiko tinggi. Jadi tapi tidak boleh latah namanya di sini ya, tidak boleh latah dan sering ikut-ikutan ya. Tapi benar-benar harus dengan belajar dulu, tahu dulu investasinya seperti apa ya, dan resiko-resikonya yang benar-benar kita harapkan itu berhasil. Nah, kayak gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Jangan lupa tugasnya hanya mencatat ya info-info penting, istilah-istilah penting yang kita bahas di hari ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi selamat berjuang, selamat belajar ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda sekarang menjadi pribadi yang tangguh, yang barokah. Oke ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.